Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 17 Oktober 2025. Judul khutbah di IKMI Riau adalah makanan yang halal lagi baik. Dasarnya surat Toha dan surat Toha ayat 16, surat Al-Baqarah ayat 172. Penekanannya surah Al-Baqarah ayat 172. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di sana dikatakan kulu min thayyibatim ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari karunia yang telah diberikan kepadamu. Firman Allah, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik, yang halal dari yang direzekikan, dilimpahkan, diberikan, karuniakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang haram jangan, daging babi jangan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Yang menjadi pertanyaan, bukankah yang haram di situ adalah daging babi saja? Tak disebutkan lemaknya haram, bulunya haram, tulangnya haram, kulitnya haram, tak disebutkan. Yang disebutkan di situ adalah daging babi. Jadi bagaimana? Ada orang yang berpendapat bahwa kulit babi itu kalau disamak, dia menjadi halal. Masya Allah. Padahal kulit anjing, kulit babi, binatang-binatang yang haram itu, betapapun disamak tetap haram. Nah, tapi kan ada ustadz yang menyatakan lemak babi, tulang babi, kulit babi halal. Ayat Al-Quran tadi mengatakan makanlah yang halal, yang tak disebutkan haramnya. Memang di dalam Al-Quran tak disebutkan jildul khinzir, kulit babi, yang hanya disebut dengan lahmul khinzir, yang diharamkan hanya daging babi. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah disitulah perannya penelitian agama, penelitian hukum-hukum agama. Penelitian hukum-hukum agama, ilmu tentang penelitian hukum agama namanya ilmu fikih dan usul fikih. Nah, kalau penelitian biasa, alatnya itu adalah interview, angket, observasi, kunjungan langsung, wawancara. Itu alatnya untuk meneliti suatu masalah. Nah, tapi kalau alat untuk meneliti tentang hukum Islam, alatnya adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, dalam hal ini kulit babi itu haram atau tidak, perlu kita pelajari qiyas. Ada berapa macam qiyas? Ada namanya qiyas aulawi, ada namanya qiyas musawi. Nah, yang mengharamkan tulang babi, kulit babi, lemak babi, itu yang mengharamkan berdasarkan qiyas. Kulit babi itu dikiaskan kepada daging babi karena dia setara. Tulang babi dikiaskan kepada daging babi karena dia tak dapat dipisahkan. Mana ada daging tanpa ada tulang? Mana ada daging tanpa adanya kulit? Dan mana pula ada daging tanpa adanya lemak? Jadi daging babi itu menyatu dengan lemaknya. Cuma ada yang lemaknya itu agak banyak, ada di tempat-tempat tertentu lemaknya itu sedikit. Namun lemak babi dan daging babi itu menyatu, tak bisa dipisahkan. Nah, lemak babi, daging babi, kulit babi itu namanya setara. Setara di dalam bahasa Arab namanya musawi.
Nah, maka digunakanlah kias musawi oleh para ulama, bukan oleh saya. Saya hanya membaca saja. Walaupun saya seorang doktor dalam bidang agama, tapi saya bukan mujtahid. Saya belum imam. Karena imam ini hafal Al-Quran seluruhnya dan hafal ribuan hadis. Saya Al-Quran hanya sebagian kecil, hafal hadis juga sebagian kecil. Maka tugas saya hanya membaca buku-buku hasil penelitian para ulama. Jadi para ulama menggunakan alat bukan interview, bukan angket, bukan pula wawancara, tapi dia memakai ilmu usul fikih. Nah, di dalam ilmu usul fikih itu yang paling banyak dibahas adalah tentang qiyas. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, qiyas inilah peranan ulama mengiaskan mana yang boleh atau tidak. Karena kalau tidak ada qiyas, nanti narkoba itu halal. Yang haram itu cuma khamar, bir, brandy, tua. Itu saja yang haram. Narkoba, marijuana, ekstasi, jadinya tidak haram karena dia bukan khamar. Nah, itulah peranannya qiyas. Jadi ada namanya qiyas aulawi, ada qiyas musawi. Ini qiyas musawi yang setara. Jadi haramnya daging babi itu disebabkan dia haramnya kulit babi itu karena dia setara dengan daging babi. Setara berdasarkan qiyas musawi menurut para ulama usul fikih, terutama di kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah banyak memakai qiyas tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, disitulah peranannya ulama. Makanya orang kuliah sampai tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Kenapa? Karena perlunya penelitian. Diteliti. Hadis harus diteliti. Bagaimana menelitinya? Ditakhrij terlebih dahulu. Siapa perawinya, namanya siapa, dan orangnya bagaimana, sanadnya siapa pula, kemudian matannya bagaimana, janggal atau tidak. Jadi sanad, matan, rawi itu semuanya diteliti oleh para ulama. Makanya ulama itu belajarnya lama. Nah, kalau hanya disebut dalam Al-Quran saja, hanya dagingnya saja yang haram, begitu menurut Al-Quran, jangan ditambah-tambah. Nah, kalau seperti itu, tak perlulah kuliah sampai tingkat sanawiyah, cukup. Gak perlu aliyah lagi, kadang sekedar membaca, tapi bukan sekedar membaca. Nah, itu berdasarkan tadi itu surat Toha ayat 81 dan surat Al-Baqarah ayat 172. Makanlah yang baik-baik bagimu, yang halal, jangan dimakan yang haram. Yang haram itu apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepadamu memakan daging babi, bangkai, segala bangkai, maitatu, waddamu, segala macam darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Nah, tidak disebutkan di sana tulang babi. Jadi mentang-mentang tidak disebutkan kata-kata daging di situ, kulitnya di situ dengan tulangnya, berarti tulangnya halal. Nah, inilah kajian ulama. Kita temukan menurut catatan ulama, bukan menurut catatan saya. Saya hanya membaca saja. Nah, karena ulama ini telah mengadakan penelitian bertahun-tahun melalui hafal Al-Quran, ribuan hadis, dan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat ulama,
pendapat sahabat Nabi yang sekaligus dia merupakan alim, merupakan ulama. Nah, ini yang harus didengar. Apalagi ada hadis yang menyatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasidin. Kamu hendaklah mengikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para khulafaur rasidin. Di antara khulafaur rasidin itu ada namanya Utsman bin Affan yang membuat azan 2 kali. Masjidnya dekat pasar, supaya orang jangan terlambat, ditambah azan 1 kali oleh Utsman bin Affan. Itu ijtihad beliau. Ijtihad sunnah khulafaur rasidin. Kalau Umar bin Khattab, dia membuat sholat tarawih berjamaah. Sebelumnya tidak berjamaah. Nah, itu sunnah khulafaur rasidun. Nah, kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dia mengumpulkan serpihan-serpihan yang bertuliskan ayat Al-Quran. Ada di batu, di kulit onta, di pelepah korma, itu dikumpulkan. Nah, tapi belum dicetak, dikumpulkan baru. Nah, itu atas gagasan Abu Bakar As-Siddiq, karena mau dibukukan. Dapat tantangan dari sahabat yang lain, bukankah itu tak dicontohkan oleh Nabi? Lalu Umar bin Khattab memperkuat pendapat Abu Bakar, lanjutkan karena ini baik. Nah, ini baik. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitulah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan pula dengan pola pikir manusia waktu itu, berkaitan pula dengan budaya, berkaitan pula dengan kedalaman bahasa yang digunakan oleh Rasulullah di dalam hadis, bahasa di dalam Al-Quranul Karim yang dipilih oleh Allah, kata-katanya di dalam bahasa Arab. Jadi mau tidak mau, seorang ulama itu harus mengetahui, mahir dalam berbahasa Arab. Firman Allah di dalam Al-Quran, surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 3 ayat 4. Ayat 2 ayat 3 ayat 4. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab agar kamu merenungkannya. Semoga kamu memikirkannya. Masya Allah. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling mampu menyampaikan getaran-getaran yang terhalus di dalam hati manusia. Mampu digetarkan oleh bahasa Arab. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada masalah kias. Nah, apa yang dikiaskan ini? Yang mana yang tidak boleh dimakan? Daging babi tidak boleh berdasarkan nasnya langsung, lahmul khinzir. Kulit babi diharamkan berdasarkan kias setara, kias musawi namanya, kias setara. Nah, ada pula namanya kias aulawi, kias aulawi. Masya Allah. Nah, sebentar Pak Ibu saudara sekalian, kita singgah di sini sebentar, insya Allah.